Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Itur, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar penonton semua di 5 benua? Moga-moga sehat ya. Gunakanlah kesehatan itu untuk berbuat ya, sehebat-hebatnya berkarya, beramal soleh, seikhlas-ikhlasnya, sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya dalam hidup yang satu kali, dan setelah pulang ke akhirat kita tidak kembali lagi ke dunia. Kata Buya Hamka, kalau punya cita-cita jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena kita hidup hanya satu kali di dunia, setelah itu pulang ke akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia. Moga-moga kita gunakan waktu masih sehat, waktu muda, masih hidup untuk memperbaiki negeri ini. Dan kemarin ya, saya menyaksikan orang-orang cerdik cendekia itu menghajar habis ya 10 tahun pemerintahan Jokowi. Satu yang saya lihat adalah opini Tempo dari Bagja Hidayat yang Rocky Gerung, dan kemudian sebelum Amin Rais saya dengar Ihsanuddin Nursi yang diwawancarai oleh Abraham Samad speak up ya. Kemudian Amin Rais yang mengatakan bahwa Jokowi adalah psikopat yang makin gelisah. Kita mulai siapa sebenarnya atau postur politik Jokowi 10 tahun terakhir itu betul-betul ambruk, anjlok di mata orang-orang cerdik cendekia yang merupakan bukan intelektual tukang sebagaimana yang dimaksud oleh Gus Dur, tapi mereka adalah intelektual yang merdeka, yang masih jernih seperti Rocky Gerung, Amin Rais, dan juga seperti siapa itu Ihsanuddin Nursi. Dalam keterangannya dalam wawancara, Ihsanuddin Nursi mengkaitkan ya kegagalan Jokowi dalam perspektif internasional, bahwa media-media internasional itu melihat Jokowi mewariskan warisan yang hitam ya, mewariskan hitam soal demokrasi, soal ekonomi, soal segala keputusan-keputusan politik yang tidak sesuai dengan pakem-pakem demokrasi. Itu bisa dilihat sendiri di Ihsanuddin Nursi, dan dia melihat dari sisi geopolitik apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi dan juga Prabowo untuk mempertahankan eksistensi kedaulatan rakyat yang selama ini tidak pernah digubris oleh Jokowi. Soal kedaulatan rakyat yang dipentingkan adalah kedaulatan sejumlah orang, oligarki dan kelompok-kelompok tertentu yang menyengsarakan semuanya rakyat, termasuk undang-undang seperti tenaga kerja, IKN, yang kata Ihsanuddin Nursi, IKN itu nggak ada gunanya ya, menghambur-hamburkan dana sampai 92 triliun masih belum jadi apa-apa, dan tampaknya akan jadi satu potensi menjadi proyek Jokowi yang mangkrak seperti hambalang di zaman SBY. Dan kita lihat di dalam opini opini Tempo, Bagja Hidayat, dia mengatakan, menjelaskan tentang kemunculan SMK sebagai pencitraan Jokowi yang ternyata kemudian itu semuanya palsu, dan banyak pencitraan sebagai orang baik didesain masuk gorong-gorong dan lain-lain, dan hancurnya ya citra orang baik itu di akhir kekuasaan, dan jejak-jejak keputusan politik, tindakan-tindakan politik Jokowi yang merugikan rakyat banyak itu betul-betul menghancurkan ya citra orang baik yang dulu disanjung, dipuja-puja oleh orang-orang, termasuk orang-orang yang kemudian bertobat bahwa Jokowi adalah orang biasa yang terbebas, terputus dari masa lalu, terputus dari politisi, terputus dari Orde Baru, dan kemunculannya adalah genuine dan punya harapan besar. Pendukung-pendukung Jokowi saat itu yang termasuk cendekiawan itu yang kemudian bertobat setelah tahu keputusan Jokowi aslinya, itu mereka kemudian menyesal bahwa harapan untuk membawa Indonesia yang lebih baik lewat Jokowi yang katanya orang yang sederhana, orang yang pengusaha yang sederhana, yang betul-betul genuine asli kemunculannya, ternyata tertipu semua oleh kebijakan-kebijakan yang betul-betul menghancurkan reputasi sebagai orang baik. Itu kira-kira inti dari Bagja Hidayat. Dan kita lihat
Rocky Gerung justru lebih tajam lagi bahwa Jokowi adalah puncak kejahatan ekonomi dan Jokowi adalah puncak kejahatan politik. Dan Rocky Gerung seperti biasa belak-belakan. Dulu dia mengatakan kebijakan Jokowi adalah bajingan tolol yang membuat dia diseret ke pengadilan dan dia bebas dari tuduhan itu. Itulah Rocky Gerung yang selalu belak-belakan dan dia bisa menyingkapkan realitas yang sesungguhnya karena keberanian intelektual yang terus dia jaga selama 10 tahun terakhir. Opini-opini dalam Bocor Alus Tempo sangat mengejutkan dan sangat membuka tabir-tabir yang diselubung, yang tabir-tabir selubung yang ditutup oleh punggawa-punggawa istana dan juga dipoles oleh media-media yang kemudian disokok juga lembaga survei, tapi di mata seorang Rocky Gerung semuanya itu dihancur luluhkan sehingga realitas yang sebenarnya tentang kejahatan Jokowi itu tampak di depan mata dalam Bocor Alus Tempo. Dan tentu saja yang tidak kalah mengejutkan, di sela-sela saya setelah jualan bubur ayam saya lihat psikopat yang gelisah Amin Rais, meskipun dia bahasanya tenang dalam 12 menit tetapi ucapan-ucapannya menohok. Ciri-ciri seorang psikopat itu dirujuk pada literatur dunia tentang psikologi, dan ciri-ciri seorang psikopat itu ada dalam Jokowi. Dan dia orang yang tidak punya rasa empati dan susah diberikan nasihat dan lain-lain ada di dalam Amin Rais Official. Tentu saja bacaan-bacaan atau narasumber-narasumber dari Ihsanuddin Nursi, kemudian siapa lagi itu, Bagja Opini Tempo dan juga Rocky Gerung serta Amin Rais betul-betul menyadarkan kita 10 tahun pemerintahan Jokowi yang ekonominya itu tidak pernah naik dari 5%, sedangkan SBY selalu di atas 6%. Itu menunjukkan betul-betul kita menjadi orang-orang susah pekerjaan, susah mencari kerja. Dan dari keempat narasumber itu tidak menyinggung pengangguran, tidak menyinggung stunting, dan juga tidak menyinggung pembunuhan yang dilakukan di rezim Jokowi dengan menghilangkan nyawa, 8 nyawa dalam demonstrasi di Bawaslu tidak disinggung oleh Amin Rais dan yang lain-lain, dan juga telah membunuh lawan-lawan politiknya atau membunuh 6 pemuda santri dari Laskar Front Pembela Islam, dan istana justru mendiamkan pembunuhan itu. Jadi kejahatan kemanusiaan tidak disinggung oleh Amin Rais dalam videonya, dan juga tidak disinggung oleh Ihsanuddin Nursi, dan tidak disinggung oleh Bagja Hidayat, dan tidak disinggung oleh Rocky Gerung. Tapi ini luar biasa, pembunuhan ada, dan juga pemenjaraan terhadap para cendekiawan intelektual seperti Jumhur Hidayat, seperti Nainggolan, kemudian seperti Habib Bahar, kemudian Gus Nur, Ruslan Buton, Anton Permana, dan lain-lain. Itu hanya terjadi di rejim ini. Orang-orang yang berbeda pendapat secara politik kemudian dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara dengan alasan melanggar pasal itu, melanggar pasal ini. Tetapi semuanya itu terjadi di zaman di rejim ini, satu pemenjaraan, satu ruang-ruang untuk mengkerangkeng orang-orang yang berpikiran berbeda dengan rejim, memiliki perspektif yang berbeda dengan rejim Jokowi. Semuanya dijebloskan ke penjara. Dan bukan hanya penjara, tetapi pembunuhan itu juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemimpin nasional di negeri ini. Dan juga yang tidak disinggung oleh Ihsanuddin Nursi, Amin Rais, dan juga Opini Tempo serta Rocky Gerung adalah diasingkannya 3 tahun 7 bulan seorang warga negara bernama Habib Rizik. Itu tidak bisa pulang selama 3 tahun 7 bulan dalam rejim Jokowi, dan tidak diusahakan kepulangannya oleh pemerintah kecuali Habib Rizik. Menurut keterangan Habib Rizik sendiri, dia lolos dan bisa datang ke Indonesia atas usaha sendiri tanpa bantuan pemerintah dan atas usaha koleganya sendiri. Dan dia kemudian tiba di Bandara Soekarno-Hatta
tanggal 10 November 2020 atas usaha sendiri setelah diisolasi dan tidak bisa pulang ke negerinya sendiri selama 3 tahun 7 bulan. Dan inilah kejahatan-kejahatan yang ada di rejim ini, sehingga ketegangan sosial meningkat, hubungan-hubungan antar warga, tidak ada kehangatan antar warga negara, kata Rocky Gerung, dan ekonomi merosot, politik terjadi penguatan dinasti politik, mengutamakan paman, ipar, adik, atau anak, dan lain-lain semuanya berkerumun di sekitar istana ingin mendapatkan kue kekuasaan dan ekonomi, karena kekuasaan di tangan segelintir orang, dan kemudian membangun satu dinasti politik. Dan cawe-cawe itulah ciri khas atau satu kata kunci untuk memahami seluruh kebijakan Jokowi di akhir kekuasaannya, bagaimana dinasti politik itu menguat, dan kita ingin bahwa dinasti politik itu segera berakhir karena tidak dikenal dalam demokrasi kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1.
tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.